teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aulia Hedi Afifah dari kelas BKI 4A. Jadi di sini aku mau bercerita dan melihat dari sudut pandang sisi psikologi sosial mengenai animasi Upin Ipin episode Ipin Patah Tulang Kaki. Nah, kenapa aku pilih Upin Ipin daripada film-film lain? Karena aku merasa Upin Ipin ini tuh ditonton oleh semua kalangan gitu. Nah, jadi apa dampaknya bagi kalangan-kalangan yang mungkin kalangan ya anak kecil, terus kayak remaja, dewasa gitu ya. Nah, jadi episode Upin Ipin yang si Ipin Patah Tulang Kaki ini tuh dimulai dari awalnya membantu opah yang membuat tepung dari kacang hijau untuk membuat kue gitu. Nah, awalnya berjalan seperti biasa aja gitu karena ada opah yang mendampingi. Nah, Upin Ipin ini tuh cuman membantu. Nah, setelah itu si opah merasa kayaknya ini udah selesai deh membuat tepungnya karena ini tuh udah cukup buat bikin kue gitu. Nah, tapi kata Upin Ipin, tapi opah ini masih ada gitu. Si kacang hijaunya masih ada sisa, tinggal dikit lagi. Terus kata opah kayak ya udah kalian aja yang menyelesaikan, opah mau sholat dulu. Lalu mereka ditinggallah berdua di dapur. Si opahnya pergi dulu gitu ya, anak kecil ditinggal berdua di dapur. Apa yang kita harapkan ya tentu saja mereka akan membuat project yang sangat besar gitu ya. Sebenarnya awal mulanya tuh kayak gak ada permasalahan apa-apa sih gitu, cuma di pertengahan mereka membuat tepung, si tempat tepungnya tuh, wadah tepungnya tuh ketendang sama mereka tuh. Nah, akhirnya si tepungnya tuh berceceran lah memenuhi seisi dapur, dan badan mereka juga kotor karena tepung. Nah, setelah itu ketahuan lah sama si Kak Ros, ya tentu saja si Kak Ros marah dong gitu, kayak ngapain kalian gitu kan. Lalu kata si opah kayak ya udahlah kalian mandi aja gitu kan, bersih-bersih gitu. Akhirnya ya udah mereka ngambil handuk di kamarnya di atas, dan mereka tuh kayak sambil lari-larian bercanda gitu. Nah, mengakibatkan si Ipin ini tuh tersandung dan jatuh di tangga. Nah, akhirnya patah tulang kakinya itu patah tulang kakinya. Gimana sih, aku ngerasa ngomong aku belibet deh, tapi sorry ya kalau misalkan kayak perkataan aku ada belibetnya gitu, tapi semoga kalian paham. Oke, jadi si Ipin tuh kan patah nih si kakinya. Nah, sedih kan, nangis segala macam. Si Upinnya juga sama sedih karena melihat kembarannya ini tuh sakit gitu kan. Nah, setelah itu keesokan harinya si Upin berangkat sekolah seperti biasa, tapi dia berangkat sendiri. Nah, sampainya di sekolah, teman-temannya tuh pada heran, kenapa kok kamu berangkat sendiri gitu kan. Ya biasanya berangkat berdua gitu kan, anak kembar berangkat berdua datang ke sekolah bareng-bareng gitu, sedangkan sekarang kok si Upin datangnya sendiri gitu, berangkatnya sendiri. Nah, teman-temannya pada nanya kayak, kok Upin berangkatnya sendiri, kok datangnya sendiri ke sekolah, si Ipin kemana? Nah, si Upin ini tuh akhirnya menjelaskan lah ke teman-temannya ini kenapa dia berangkat sendiri, bahwa si Ipin itu sedang sakit, kayak dia itu jatuh dari tangga akhirnya patah tulang kakinya gitu. Nah, teman-temannya tuh merasa kayak kasihan juga, merasa sedih kayak kasihannya Ipin patah kakinya gitu ya. Ya udah kita jenguk yuk gitu kan, setelah sekolah gitu, sepulang sekolah. Lalu teman-temannya pun sepakat lah buat ngejenguk si Ipin sepulang sekolah. Nah, setelah selesai belajar sekolah gitu, akhirnya teman-temannya tuh menjenguk lah si Ipin di rumah opah. Nah, si teman-temannya itu tuh dengan membawa berbagai buah tangan untuk menjenguk si Ipin. Lalu mereka pun kayak ngobrol-ngobrol lah, nanya ke si Ipin kok bisa segala macam gitu kan. Kayak kasihan banget ya Ipin, kayak gak bisa sekolah dulu, lalu harus kayak istirahat di rumah. Kayak udahlah kayak begitu. Lalu akhirnya si
si Jarjit ini tuh bilang kayak aku bawa kelereng loh gitu, kita main kelereng yuk. Akhirnya mereka tuh pada main kelereng lah di depan rumah opa di luar gitu. Nah setelah itu kayak teman-temannya pun pada lari-lari ke luar buat bermain kelereng. Nah si Upin juga tuh awalnya mau ikut teman-temannya buat main kelereng di luar, tapi si Ipin ini tuh lagi kesusahan buat menjangkau makanan-makanan yang dibawa teman-temannya tadi di meja makan. Nah si Upin tuh merasa kasihan ke si Ipin, lalu akhirnya dia pun balik lagi buat nolong dulu si Ipin ngambilin makanan yang dia inginkan. Akhirnya kayak diambilin lah satu potong ayam goreng ke si Ipin tuh. Dia tuh kayak bilang tapi ayam gorengnya cuma ada satu gitu kan. Terus lalu dikasihkan lah ke si Ipin. Lalu si Upin ini tuh melihat apa namanya buah jeruk di mejanya tuh. Ya udah aku mau buah jeruk ini ya, boleh gak? Ke si Ipin tuh dia izin gitu. Lalu kata si Ipin pokoknya gak boleh katanya, pokoknya semua makanan di sini tuh punya aku gitu. Lalu si Upin itu merasa kesel lah, kayak udah ditolongin tapi aku minta dikit doang juga gak boleh gitu kan. Kayak akhirnya dia bilang kayak ya udahlah kalau misalkan gak boleh mending aku main aja sama teman-teman gitu kan. Akhirnya dia pun pergi gitu. Namun setengah dia baru jalan, si Ipin itu bilang kayak Upin aku juga mau ikut gitu, aku juga mau ikut main gitu. Nah si Upin ini tuh walaupun kesel, dia juga merasa kasihan gitu ke kembarannya itu. Kayak akhirnya dia balik lagi lah buat ngajak si Ipin main gitu. Lalu dia menolong si Ipin buat gandeng si Ipin jalan dengan tertatih-tatih gitu ya karena sakit patah tulang. Lalu si Upin tuh bilang kayak ya udah kamu ikut tapi kamu cuma nonton aja ya, nggak boleh main. Terus kata si Ipin ya udah oke gitu. Akhirnya si Ipin itu duduklah di tangga luar gitu. Nah si Upin itu jalan lagi ke teman-temannya buat main kelereng. Nah tapi si Ipin manggil lagi nih kayak Upin katanya gitu. Nah si Ipin tuh ngasih ayam goreng. Terus kata si Ipin bilang nih ke si Upinnya, boleh nyicip dikit aja tapi ya gitu. Akhirnya si Upin itu gigit dikit lah dari ayam gorengnya itu. Lalu mereka bermain kelereng. Setelah itu kayak selesai bubar gitu, mereka pada pulang. Lalu si si Upin itu berinisiatif buat bikin tongkat bantuan ke si Ipin gitu. Karena mungkin ya kasihan ya si Ipin gitu jalannya susah, akhirnya dibuatin tongkat lah sama si Upinnya tuh. Nah mereka buatnya tuh tapi dari batang singkong. Nah kan namanya batang singkong ya rapuh ya. Nah walaupun si Ipin badannya kecil tapi ya tetap aja batang singkong gak bakal bisa menopang si Ipin gitu. Nah akhirnya si batang singkongnya pun patah gitu. Nah setelah itu datanglah si Kak Ros kayak marah-marah gitu kayak ya kalian ngapain camputin kebun singkong gitu, batang singkongnya, jadi kebunnya jadi rusak gitu kan. Nah setelah itu si Kak Ros itu pergilah ngadu ke si Opah gitu. Setelah itu datang si Mail dengan sepeda raksasanya itu, badan kecil tapi pakai sepeda yang gede banget gitu ya. Nah setelah itu udahlah mereka bertiga ngobrol nih. Si Mail tuh ngajak main, katanya teman-temannya juga udah pada nunggu di lapangan. Nah tapi si Ipinnya juga ya gimana ya, si Ipin mau ikut main tapi gimana keadaannya sedang kayak gini gitu. Si Upinnya juga kayak merasa kasihan gitu, mau ikut main tapi kasihan kalau harus ninggalin si Ipin gitu. Akhirnya si Mail tuh ngasih tongkat emang dari besi gitu. Nah kata si Ipin tuh kamu dapat dari mana tongkat? Terus kata si Mail, ya kan aku juga pernah patah tulang kaki. Nah ini tuh tongkat bekas dia pakai dulu gitu. Nah sekarang pakai aja sama Ipin gitu buat tolong si Ipin. Lalu akhirnya mereka juga pergilah ke lapangan. Si Ipin dibonceng sama si Mail di sepeda dan si Upin tuh lari-lari ngejar mereka gitu. Udahlah sampai di lapangan, mereka bermain petak umpet dan si Ipin yang jaga, teman-temannya lain pada ngumpet gitu. Nah tapi di tengah permainan ini tuh si Ipin tuh nggak nemuin teman-temannya, susah, dia kesulitan buat nemuin temennya.
Lalu si Ipin ini tuh nyerah lah, dia bilang kayak udahlah kalian balik lagi aja ke sini gitu, udahan ngumpetnya gitu, karena aku tuh ngerasa susah loh buat nemuin kalian gitu, aku aja jalannya gini, aku pakai tongkat gitu kan. Dia udah merasa kayak down banget lah di situ. Dia udah merasa kesulitan gitu. Yang awalnya dia ceria bisa lari segala macam, ya sekarang pakai tongkat ya gimana gitu kan. Kerasa banget perbedaannya gitu. Nah setelah mereka ngobrol, si Ipin dengan penuh rasa bukan penyesalan, tapi kayak dia penuh bukan keraguan, bukan penyesalan, tapi kayak dia udah merasa menyerah gitu dengan dirinya. Datanglah si kakak-kakak perempuan di kursi roda. Dia bertanya kayak kalian lagi ngapain, ya ngejelasin lah mereka lagi main petak umpet. Terus si Ipin gini-gini, lalu dia nanya kayak kenapa Ipin pakai tongkat, kenapa dia kakinya diperban, lalu dijelasin lah kronologinya segala macam. Lalu si kakak ini tuh bilang, itu mah bentar lagi juga pasti sembuh gitu. Sedangkan kalau dia itu emang udah gak bakal bisa sembuh lagi, dia tetap cuman bisa di kursi roda karena dia tuh dulunya pernah kecelakaan juga gitu. Nah dia tuh memotivasi si Ipin inilah buat bangkit lagi, kayak dia tuh pasti sembuh dan bakal cepat pulih, kayak bakal bisa bermain lagi sama teman-teman yang lain. Akhirnya setelah dikasih motivasi, akhirnya mereka tuh di akhir cerita bermain bareng lah bersama si kakak perempuan ini tuh. Di akhir cerita ya begitu. Nah sisi psikologi sosial yang dapat diambil ini tuh adanya rasa empati dan solidaritas. Empati dan solidaritas ini tuh sangat menonjol di episode kali ini. Jelas banget kenapa, karena empati disampaikan oleh teman-temannya dan juga disampaikan oleh si Upin ke si Ipin gitu. Teman-temannya ngejenguk, kayak mereka merasakan gimana kondisi si Ipin pada saat itu. Si Ipin juga tetap menolong walaupun ada keselnya juga ke si Ipin gitu. Lalu solidaritasnya, mereka tetap bermain bersama tanpa melupakan si Ipin, kayak nggak merasa kayak gini, kayak ya udahlah si Ipin kan emang lagi sakit, ya udah kita biarin aja, kita tinggal kita aja yang main yang emang sehat gitu kan. Mereka nggak seperti itu, tapi mereka tetap ngajak si Ipin gimana si Ipinnya juga tetap merasa nyaman, tetap merasa nggak kesakitan, tapi kita bisa bermain bareng, kita bisa kumpul bareng gitu. Nah itu sisi empati dan solidaritasnya. Lalu ada identitas diri, identitas sosial. Nah si Ipin itu kan dulunya awalnya ceria sebenarnya kan. Dia ceria, dia suka lari kesana kesini, terus kayak tiba-tiba dia merasa dirinya tuh terbelenggu gitu ya, karena si patah tulang kaki ini. Jadi dia tuh nggak bebas gitu loh, jadi dia nggak bisa mengekspresikan dirinya yang sesungguhnya gitu. Lalu ada di sini tuh ada juga dukungan sosial, dukungan dari si Mail yang yang ngasih tongkat, lalu dukungan dari si Upin yang selalu bantu si Ipin, lalu dukungan dari kakak yang tadi di kursi roda di akhir cerita, lalu dukungan dari teman-temannya yang jenguk dia gitu. Nah lalu juga ada adaptasi sosial. Nah si Ipin ini tuh jelas-jelas banget dia harus beradaptasi lagi dengan dirinya dan teman-temannya. Dia harus tetap bangkit, dia harus tetap bermain dengan teman-temannya walaupun dia dengan kondisi yang keterbatasan saat itu karena kecelakaannya itu gitu. Tapi dia tidak tidak menjadikan dirinya buat mundur aja gitu, kayak menyerah aja, diem aja di rumah gitu. Tapi dia juga harus beradaptasi gimana caranya dia bisa kumpul sama teman-temannya tapi tetap dia juga nyaman gitu. Mungkin itu sudut pandang sosial menurut aku dari cerita Upin Ipin episode si Ipin patah tulang kaki itu.
Mungkin yang pelajaran yang dapat diambil buat teman-teman semua dari anak kecil hingga dewasa, kayak banyak banget ya dari scene ini. Walaupun kayak scene-nya tuh sebenarnya dari si tontonannya tuh singkat, cuman pelajaran yang dapat diambil juga banyak banget. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih yang udah menonton. Bye.